Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana kabar semua? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sehat walafiat. Sehat ini kalau kita gunain dalam ibadah pada Allah, taqarrub ila Allah, maka akan mendapatkan afiat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih berkaitan tentang menyikapi bagaimana yang saat ini masih ramai diperbincangkan oleh netizen plus 62 tentang selamat Natal. Bagi mereka cuma mengatakan yang kan cuma kata doang, kan cuma ucapan doang. Itu yang terus digaungkan, itu yang terus dimainkan sama para netizen. Gue mau kasih tahu gini, tahu nggak? Di dalam Islam kata atau kalimat itu sakral, artinya nggak bisa sembarangan. Kalau kita mengucapkan satu kata, kalau kita mengucapkan satu kalimat, maka tanpa disadari ucapan ini sakral. Jadi nggak bisa main-main. Kalau bahasa orang Betawi bilang, lu jangan sekate-katenya, itu kalau kata orang Betawi. Artinya adalah kita harus menjaga lisan kita harus menjaga kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Apalagi ketika orang-orang yang ramai membicarakan, kan cuma ngucapin doang, kan cuma kata doang. Oke, sekarang gue kasih contoh gini. Buat kalian semua yang di luar Islam, sekarang sama-sama gue ajak ucapin syahadat, mau nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mau nggak? Kalau misalkan nggak mau, nanti ketika gue ucapkan itu jadi Islam dong. Kan? Kenapa gue bilang? Jadi Islam dong. Iya. Yang tadinya dia di luar Islam, ketika dia mengucapkan syahadat, maka dia akan menjadi seorang muslim. Artinya adalah kan cuman kata doang, kata dia. Makanya di dalam Islam, kata ini punya efek yang luar biasa, punya kalimat yang sangat sakral. Makanya kita jangan main-main mengucapkan kata. Jangan main-main dan jangan sembarangan. Apalagi dalam pengucapan hari rayanya mereka. Hati-hati, ini bisa membuat kita keluar dari agama Islam. Atau bahasa lainnya auto murtad. Otomatis kita bisa murtad. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Makanya buat kalian yang saat ini masih bermain dengan kata, saat ini masih bermain dengan kalimat, maka kata itu adalah sakral. Kalimat itu adalah sakral. Oke? Camkan itu. Nih, pentingnya kata di dalam Islam gue bisa jelasin. Contoh gini, pada saat misalkan seorang suami dan istri, sepasang suami dan istri, yang ketika suaminya mudah mengucapkan kata, lu gue ceraiin ya, lu gue pulangin ke orang tua lu, maka tanpa disadari ucapan itu bisa berefek dan itu jatuh talak. Makanya penting sekali sebuah kata, sebuah kalimat di dalam Islam. Ini punya efek yang luar biasa. Jadi nggak main-main. Ketika seorang lelaki yang dia mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya, bisa sah. Makanya buat kalian yang masih terjebak, buat kalian yang masih ada di pembahasan kata, kalimat, udah tinggalin itu. Ya, jangan sampai kita masih terus berseteru, kan kata doang, udah. Agama lu, agama gue, gitu aja udah selesai. Ya kan? Makanya Allah tuh udah tegasin. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukmu agamaku. Udah, nggak usah pakai ngacang yang lainnya. Makanya buat orang-orang Islam mestinya sadar diri, kita harus bangga diri kita ini sebagai muslim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bangga kita punya Allah yang esa. Bangga kita ini bergantung hanya kepada Allah. Bangga kita ini punya Allah yang tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Bangga itu. Makanya buat kalian semuanya yang masih belum bangga, pelajari tauhid deh. Pelajarin. Karena kalau kita belajar tauhid, dan pentingnya kita belajar tauhid, pertama, kata kerja yang kita temukan di dalam Quran, ini tentang tauhid. Kita lihat dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, ini berkaitan tentang tauhid. Coba aja lihat di Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nggak temukan kata kerjanya. Ar-Rahmanir-Rahim, kita juga nggak temukan kata kerjanya. Maliki Yaumiddin pun kita nggak temukan kata kerjanya.
Kemudian pada saat di ayat 5-nya Allah sampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata kerja di awal yang kita temukan ini tentang tauhid. Alasan kedua kenapa kita diajak bertauhid, kata kerja perintah yang kita temukan di surah yang awal pun tentang tauhid. Di surah Al-Baqarah kita lihat sama-sama ayat ke-21. Kata kerja perintah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia, u'budu. Ini kata kerja perintah. Sembahlah rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Rabb kalian yang sudah menciptakan kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya kata kerja perintah kita temukan tentang tauhid. Yang ketiga, kenapa kita diajak untuk senantiasa memurnikan nilai-nilai tauhid? Kata larangan pertama yang kita temukan dalam surah yang awal adalah tentang larangan untuk tidak berlaku syirik pada Allah. Jadi harus kita tahu, lawan dari kata tauhid adalah syirik, lawan dari kata iman adalah kufur, lawan kata dari Islam adalah jahiliyah. Larangan yang pertama kita temukan yang kita nggak boleh berlaku syirik ada di surah yang awal, yakni surah Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan Allah ini sebagai tandingan-tandingan kalian. Jelas ya? Ini harus kita tanamkan bersama bahwasanya buat kalian umat Islam yang masih terjebak dengan kata dan kalimat, maka pelajari tauhid yang benar. Insya Allah ketika kalian pelajari tauhid yang benar, kalian akan tahu dan bagaimana kalian akan bersikap. Alasan keempat, kenapa kita diajak bertauhid? Karena mihwatur Rasul. Tugas pokoknya para Rasul adalah menanamkan nilai-nilai tauhid. Sebagaimana di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36 Allah sampaikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan kami telah utus di setiap umat rasulan, satu rasul. Ani ya'budullaha, untuk menyembah Allah, wajtanib taghut, dan menjauhi dari para taghut. Insyaallah mulai saat ini ada hikmah besar tatkala terjadi perdebatan luar biasa di media sosial, di media-media massa, umat Islam yang mengucapkan selamat Natal dan umat Islam yang tidak mengucapkan itu, maka kita punya sikap bersama bahwasanya tauhidlah yang bisa membedakan itu. Tauhidlah yang menentukan kita bersikap. Tauhidlah yang tahu di mana kita mengenal Allah dan kita tahu di mana arti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhidlah kita tahu mana al-wala, yakni kita berloyalitas. Dengan tauhidlah kita tahu dengan baro, yakni berlepas diri. Insyaallah Allah jaga kita, Allah jaga iman kita, Allah senantiasa tetapkan iman dan hidayah ini sampai kita mati dalam keadaan Islam. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek, Tat? Capek. Ngos-ngosan. Berapa menit ya? Berapa kilo nih? Oke. Jauh juga ya?